Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 31 Oktober 2022 dengan judul Para pekerjanya bersinar seperti bintang. Ayatnya di dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Bagaimana keadaan kita di surga nanti adalah merupakan pantulan dari bagaimana keadaan kita sekarang dalam tabiat dan pekerjaan yang kudus. Kristus berkata kepada dirinya, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini pekerjaannya di atas bumi adalah pekerjaannya di dalam surga, dan pahala kita untuk bekerja dengan Kristus dalam dunia ini adalah kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas bekerja dengan Dia dalam dunia yang akan datang. Di sana semua yang ditempa dengan roh yang tidak mementingkan diri akan memandang buah pekerjaannya, hasil kerja keras dari setiap prinsip yang benar dan perbuatan yang mulia akan kelihatan. Sebagian daripadanya kita lihat di sini. Tetapi betapa sedikitnya hasil dari pekerjaan paling mulia dunia dalam hidup ini dinyatakan kepada pelaku. Betapa banyak kerja keras yang tidak mementingkan diri dan yang tidak mengenal lelah bagi mereka yang telah dilakukan di luar jangkauan dan pengetahuan mereka. Orang-orang tua dan guru-guru berbaring di tempat peristirahatan yang terakhir. Kerja keras mereka selama hidup tampaknya sia-sia. Mereka tidak menyadari bahwa kesetiaan mereka telah membuka sumber-sumber berkat yang tidak pernah berhenti mengalir. Hanya oleh iman, mereka melihat anak-anak yang telah mereka didik menjadi berkat dan inspirasi kepada sesama mereka manusia. Dan pengaruh mengulangi dirinya beribu kali ganda. Banyak pekerja yang diutus ke dalam dunia membawa pekabaran kekuatan, pengharapan, keberanian, firman yang memberikan berkat-berkat kepada hati orang-orang di segala tempat. Tetapi dari hasil usaha dia yang bekerja dalam kesepian dan kegelapan hanya sedikit diketahui. Demikianlah karunia dianugerahkan, beban dipikul, pekerjaan dilaksanakan. Manusia menabur benih di atas kuburannya, yang lain menuai panen yang berlimpah-limpah daripadanya. Mereka menanam pohon-pohonan supaya orang lain dapat memakan buahnya. Di akhirat, aksi dan reaksi semua ini akan kelihatan. Saudara-saudaraku, kita mendapatkan poin-poin penting dalam perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa para pekerjanya haruslah bersinar seperti bintang. Inilah harapan Tuhan kita. Yesus menguatkan kita supaya umat-umatnya bersinar untuk memancarkan kasih kemuliaan Tuhan ke hadapan dunia ini. Dan itu akan nyata pada saat kita melakukannya, pada saat kita berada dalam tuntunan rohnya, maka akan membuahkan hasil. Orang akan melihat terang itu dan akan menuntun mereka dalam kebenaran Tuhan. Dan justru sebaliknya, jikalau iman anak-anaknya redup, maka tentunya dia tidak akan dipandang, tidak akan dikenal. Yesus tidak akan dimuliakan dimanapun umat Tuhan berada. Dan semua itu akan nyata pada saat kedatangan Tuhan, maka tidak akan ada yang tersembunyi. Itulah makanya adillah Tuhan bila mana umat-umat yang dikasihi akan memperoleh kebahagiaan sukacita di surga, dan umat-umat Tuhan yang mungkin hanya kelihatan secara pandangan manusia tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, maka tentunya kita tidak akan menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan. Umat-umatnya harus bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga ini menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan tinggikan Engkau Tuhan sebagai Allah yang kudus, Allah yang memberkati menopang kami dalam kehidupan umat-umat-Mu. Ya Bapa yang baik, kami yakin dan percaya bahwa di saat kami memperoleh karunia Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, bukanlah oleh karena kemampuan kami, tetapi hanya oleh karena kasih Tuhan saja. Dan biarlah melalui itu semua ya Bapa, membuat kami juga menyadari bahwa panggilan kasih Tuhan untuk kami dapat menjadi pelayan Allah,
untuk menyatakan kasih kebenaran Tuhan bagi setiap orang menjadi satu persembahan yang hidup untuk kami bawakan dalam kehidupan kami. Pakailah kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi segenap umat-umat-Mu pada hari ini, di saat akan melanjutkan kehidupan dan melakukan segenap aktivitas pekerjaan pelayanan. Tuhanlah yang akan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat-berkat berkecukupan dalam kehidupan segenap usaha tangan pekerjaan umat-umat-Mu. Engkau akan berkati ya Bapa, sehingga umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Memberkatilah kiranya keluarga-keluarga untuk dapat bersuka cita, berbahagia, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka ya Tuhan. Peliharakanlah. Ya Bapa, kami menyadari menjelang kedatangan Tuhan, dunia semakin hidup di dalam kesulitan dan kesusahan. Kami percaya Bapa, umat-umat-Mu merasakannya. Biarlah Tuhan yang akan menolong, yang lemah iman Tuhan akan kuatkan. Demikian juga ya Bapa, dalam keadaan membutuhkan pertolongan oleh faktor ekonomi dan lain sebagainya, Tuhan yang akan menuntun. Kami percaya pada saat menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu, maka kami akan selalu aman dan memperoleh kedamaian untuk berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, semoga Tuhan menumpangkan kuasa pemulihan penyembuhan yang datangnya dari surga. Ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk segenap kasih-Mu, mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.